Malam Kak Arya. Halo Mbak. Malam Kak Jana. Ini udah ikut gabung juga nggak ya di tempat saya nggak sebenarnya? Ya tapi suaranya kedengeran kan? Kedengeran? Oke. Suara saya nggak Kak Arya di sana? Aman. Oke. Kak Jana gimana di sana? Kak Jana udah masuk belum ya? Kak Arya apa kabar? Sambil nunggu Kak Jana. Alhamdulillah lagi oke sih. Aman. Coba saya undang Jana nggak masuk ya? Ini saya undang lagi. Gimana Kak di sana? Aman Kak? Di tempat Kak Arya, Kak Jana masuk nggak ya? Part of MW itu masuk nggak ya? Oke. Malam Kak Jana. Ya, malam Kak Zaima. Oke. Bodong. Sehat semua kan ya? Semoga. Alhamdulillah. Sehat. Oke deh. Mungkin sebelum lanjut, saya izin dulu kali ya. Saya izin perkenalkan buka acara kita malam ini ya, teman-teman, Kak Arya, Kak Jana. Boleh saya izin ya. Selamat malam, sahabat Ruang Hati, dimanapun berada. Salam sehat, bahagia selalu buat kita semua ya. Selamat datang di acara live kita malam ini. Temanya malam ini asik nih. Tema yang mau disampaikan sama Kak Arya sih. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi tentang Ruang Hati ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan nggak salahnya sih saya ngulang lagi biar melekat di hatinya teman-teman gitu. Oke, Ruang Hati itu apa sih? Gitu ya. Ruang Hati itu adalah komunitas yang bergerak di bidang mental health. Dan kita di sini juga sebagai support system bagi teman-teman yang mungkin mengalami punya masalah psikis dan atau kejiwaan. Tapi di sini bukan media untuk penyembuhan gitu ya teman-teman. Cuma kita di sini sebagai hadir buat teman-teman nemenin sebagai support system. Apa aja sih kegiatan kita di Ruang Hati ya? Di Ruang Hati itu kita ada beberapa kegiatan. Salah satunya ya live Instagram ini. Live Instagram ini biasanya kita ada beberapa sesi ya. Ada juga yang bertema celoteh Ruang Hati itu yaitu sharing dari teman-teman alumni Ruang Hati. Terus kita juga ada kegiatan bedah kasus yang diadakan di grup WhatsApp kita ya. Terus kita juga ada kegiatan RPH. Nah, RPH ini kita lagi berlangsung sih teman-teman selama 10 sesi. RPH publik ini kita didampingi langsung sama foundernya Ruang Hati yaitu Dr. Stephen. Biasanya itu dilakukan 10 sesi. Dan ini sudah masuk ke sesi ke-8, jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau ikutan. Gimana caranya? Nanti hubungin aja nomor admin yang tertera di link bio-nya kita. Terus kita juga ada kegiatan coaching online yang sama, langsung juga ditemenin sama Dr. Stephen, foundernya Ruang Hati. Itu sih sedikit info ya. Dan kita juga punya banyak platform sosial media. Ada YouTube-nya kita, Official Ruang Hati, ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya. Boleh deh teman-teman kepoin di akun bio-nya kita ya. Oke, mungkin nggak lama-lama. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu nih bintang tamu kita yang kita undang di acara kita malam ini, yaitu ada Kak Bagas Arya. Bener nggak ya saya nyebutin namanya nih Kak Bagas Arya? Ya betul. Oke. Bagas Arya. Kak Bagas atau Kak Arya? Enaknya dipanggil siapa Arya. nih? Okay. Arya. So, halo teman-teman Ruang Hati. Okay. Aku Bagas Arya, biasa dipanggil Arya. For now.
Dan kali ini saya juga ditemenin sama sahabat Ruang Hati nih, sama membernya Ruang Hati sih sebetulnya ini ada Kak Jana. Kak Jana ini di Jakarta ya Kak, domisilinya. Apa kabar Kak Jana? Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Insya Allah Kak Zaima. Salam kenal juga untuk Kak Arya dan teman-teman semua ya. Saya Jana, lagi di Jakarta. Saya salah satu membernya Ruang Hati. Oke, Oke teman-teman, kali ini terima kasih ya Kak Arya sama Kak Jana perkenalan singkatnya. Oke, mungkin kali ini versinya berbeda live kita. Kali ini yang nemenin ngobrol adalah Kak Jana ya. Saya di sini hadir juga nemenin sih, cuma nemenin mantan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya sama Kak Arya boleh banget ya di chat di kolom komentar. Jadi sebelumnya saya angkat ini tema kita malam ini yaitu yang akan disaringkan sama Kak Arya itu yaitu musik sebagai media healing dari overthinking jadi better feeling. Wow, apa nih ya? Apa ceritanya di balik ini? Mungkin saya langsungkan aja serahin sama Kak Jana dan Kak Arya. Silahkan ngobrol. Saya jadi pendengar di sini. Saya ikut nimbrung nanti kalau pengen ikut nimbrung ya. Oke, saya persilahkan Kak Jana, Kak Arya. Iya, makasih sebelumnya Kak Zaima untuk informasinya sebelumnya ya. Dan juga terima kasih Kak Arya sudah berkenan diundang hadir di live Instagramnya Ruang Hati malam ini. Temanya benar-benar menarik ya. Musik sebagai media healing dari overthinking ke better feeling. Nah, ini gimana sih nih perjalanannya? Tapi sebelum masuk ke perjalanannya mungkin kita kenalan dulu nih sama Kak Arya. Kak Arya boleh ya dikenalkan latar belakang Kak Arya ini. Mungkin kegiatan sehari-harinya atau ya bebas lah mau memperkenalkan diri seperti apa. Monggo Kak Arya. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih Kak Zaima, Kak Jana, buat teman-teman Ruang Hati juga. Terima kasih sudah mengajak saya untuk jadi mungkin akan lebih sering pakai aku daripada saya ya. Oke. Makasih udah ngundang aku di ruang ini buat share sesuatu yang mungkin aku lalui kemarin-kemarin. Perkenalkan, aku Arya, Bagas Arya, panggil aja Arya. Daily kerjaanku hari-hari sih jadi konten kreator buat beberapa brand, juga jadi editor buat selebgram lokal sama tetangga sebelah. Terus halo ke Kota Mirastra, halo. Sambil halo-haloin yang di sini boleh ya? Terus ya kegiatan hari-hariku as a content creator aja sih, tiap hari sambil ngantar istri sama anak sekolah sama kerja. Itu aja sih. Iya. Kak Arya berarti sebagai content creator ya Kak? Hari-hari. Jadi sebagai content kreator dan juga seorang ayah nih ceritanya. Iya betul, full time dad. Luar biasa ya Pak. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke acaranya. Tadi kan temanya jadi overthinking jadi better feeling. Mungkin bisa diperjelas menurut Kak Arya overthinking itu seperti apa sih Kak? Dan juga ciri-cirinya itu kayak gimana itu Kak? Mungkin kalau ini sepengalamanku ya, maksudnya mungkin akan berbeda dengan penjelasan aslinya. Cuma kalau menurutku yang aku lalui kemarin-kemarin as overthinking itu lebih ke kayak aku nggak bisa hidup di sekarang gitu loh. Aku selalu mikirin like 5 tahun ke depan harus seperti apa ya, bukan ingin seperti apa tapi harus seperti apa. Terus dalam waktu 10 tahun ke depan harus seperti apa. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu hari ini itu berpengaruh nggak ke depannya. Jadi kayak banyak hal yang belum kejadian tapi
kepikiran terus tiap hari, tiap kali mau melakukan sesuatu tuh kayak kepikirannya tuh berlebihan gitu loh. Terus ya ada beberapa hal yang bikin itu semakin ke-trigger juga di waktu itu. Jadi ya terlalu tidak bisa menikmati hari-hari aja waktu itu gitu menurutku ya. Oh gitu, iya. Jadi menurut saya ini overthinking ini pikirannya itu berlari terus-terusan berlari ke masa depan gitu ya, yang belum tentu terjadi gitu ya Kak Arya, yang bisa Betul. 5 tahun berikutnya itu akan seperti apa dan lain-lain, itu udah dipikirin banget sampai gak bisa menikmati masa sekarang. Itu yang Kak Arya alami gitu ya. Betul. Dan itu kan dipikirin Kak Arya. Oh gitu ya. Nah itu kan kebayang sih Kak gimana kuatnya gitu ya. Capek. Capek. Iya, capek. Nah terus Kak nih Kak Arya itu menyadari gitu kalau Kak Arya ini aku ini orang yang overthinking ya, pikiran aku ternyata berlari sebegitu jauhnya ya. Itu kapan tuh Kak? Kalau titik baliknya itu kapan ternyata menyadari seperti itu tuh kurang lebih di tahun 2022, itu sekitar 6 bulan lebih lah, sekitar ya 6 bulan sebelum anakku lahir. Soalnya basically aku tuh takut punya anak waktu itu karena ya banyak hal yang kepikiran, kayak anak nanti harus seperti ini, nanti kedepannya seperti apa. Ya terlalu banyak yang dipikirkan tadi berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Jadi terlalu kepikiran banget. Terus di 6 bulan sebelum anak lahir baru sadar, oh kayaknya nggak boleh kayak gini nih. Maksudnya karena aku sendiri ngerasain sesuatu yang nggak enak ini, aku habis ini jadi ayah, anakku nggak boleh nih ngerasain apa yang aku rasain. Makanya waktu itu sempat baca, lupa artikelnya di mana, cuma sempat baca kalau ternyata luka yang disimpan sendiri, luka yang dipendem, itu bisa turun ke anak. Nah kan jadi makin kepikiran tuh, ini gimana kalau ntar anaknya lahir punya apapun yang kayak yang aku pendem waktu itu. Jadi oke, aku ke profesional, ke psikiater dan psikolog, ngobrol, cerita, mengikhlaskan untuk menceritakan semuanya, terus dikasih jalan keluar. Ya akhirnya dari situ mulai ngelakuin hal-hal yang bisa bikin tenang, bisa bikin lebih chill kayak sekarang gitu. Ya, berarti di tahun 2022 ya Pak. Betul. Oh aku ini orang yang overthinking dan pikiranku jauh banget ya, kayak gitu ya, mengkhawatirkan banyak hal. Betul banget. Ya, dan tersadarnya ketika sebelum kelahiran anak dan membaca satu artikel gitu, kayak ya intinya nggak mau nurunin hal itu ke anaknya Pak Arya ya. Betul. Wow, keren banget kan. Agak tersentuh. Nah, terus untuk ini penyebab yang Kakak rasain itu apa sih Kak? Sampai-sampai tuh muncul overthinking yang tadi tuh disebutkan kayaknya ini banget ya, jauh banget ya, dan juga khawatir banget gitu. Itu penyebabnya tuh apa yang Kak Arya alami? Basically lebih ke hubungan orang tua sih. Jadi antara bapak dan ibu itu kan memang ya dulu banyak masalah lah. Sampai sekarang pun kami masih berselisih paham, terutama aku sama bapak. Apalagi karena kami beda pola pandangan hidup, pola pikir juga beda banget. Dan itu yang bikin kayak aku ngelihat keluargaku diginiin sama bapak, kok kami tidak merasa nyaman, aku tidak merasa happy, ibuku terlalu dibikin susah lah sama beliau. Terus ya
itu yang bikin aku oke, aku nggak mau anakku kayak aku, jadi aku harus bikin A, B, C, D, E, bikin plan-plan masa depan yang cukup panjang waktu itu. Bahkan gara-gara itu aku sampai mikir kalau ini terlalu overthinkingnya aku dengan masa depan. Aku sampai mikir kalau kayaknya kalau sekarang aku liburan itu nggak ada gunanya gitu loh. Kayak buang-buang waktu. Liburan itu buang-buang waktu. Jadi tiap hari aku isi kerja, kumpulin uang, terus ngerancang anakku nanti ke depan akan seperti ini, mengamankan anak. Tapi ternyata malah justru aku kejebak di kalau waktu itu aku sempat ngobrol dan dikasih tahu itu namanya hedonic treadmill. Jadi aku kayak terlalu terpacu, lupa kalau ya kamu tuh manusia, butuh hidup, butuh istirahat, butuh untuk menikmati hari ini. Buat apa kamu ngumpulin segitu banyak hal tapi nggak dinikmati buat sekarang. Terus akhirnya oh iya juga ya, makanya ketika itu tadi ketika muncul di 2022 sepertinya aku harus istirahat, ya akhirnya istirahat. Soalnya itu literally istirahat. Dari istirahatnya itu aku punya bisnis makanan berjalan 4 tahun, terus demi istri bisa lahiran dengan tenang dan anak bisa fokus ngurus anak, bisnis itu aku tutup padahal sudah aku rintis 4 tahun. Jadi demi itu semua ya, demi buat semua yang lebih baik ada yang harus dikorbankan. Ya udahlah gitu. Wow. Berawal dari kondisi rumah ya Kak, kondisi rumah yang tidak terasa rumah gitu ya Kak Arya ya. Iya betul bisa dibilang seperti itu. Iya. Dan akhirnya Kak Arya ya, struggle dengan perasaan-perasaannya dan juga berkutat sebegitu penuhnya gitu di pikiran Kak Arya akhirnya ke profesional tadi. Dan karena Kak Arya ini ya, menyibukkan diri dengan banyak kegiatan, yaitu kerja gitu kan. Tapi karena akan hadir seorang anak nih, seorang jiwa baru ya Kak, akhirnya Kak Arya merasa aku terlalu mempush diri aku dan aku merasa harus menjadi yang diinginkan untuk kebaikan bersama. Akhirnya bisnis yang 4 tahun sudah dibangun itu akhirnya Kak Arya tutup gitu ya Kak. Tutup dulu untuk sementara sampai sekarang. Iya Kak. Nah, terus dari step itu Kak, dari step itu yang tadi, yang sudah disebutkan tadi, berikutnya itu langkah-langkahnya itu apa sih yang Kakak lakuin untuk menyikapi hal-hal yang tadi di masa-masa struggle-nya Kakak, dan apakah ada dan sejauh mana gitu ya Kak Arya mengikuti, mungkin tadi kan udah disebutin ya, Kak Arya melibatkan tenaga ahli gitu. Dan sejauh apa sih gitu kalau boleh tahu Kak keterlibatannya itu, keterlibatan antara orang dan juga tenaga ahlinya. Kalau tenaga ahlinya, aku ke tenaga ahli itu mungkin akhir Desember 2021, awal 2022 itu mulai ke psikolog dan psikiater untuk cerita, untuk ngurai benang kusutnya ini kayak gimana. Terus dikasih tahu oh kamu tuh sebenarnya seperti ini, kamu punya kecenderungan ini. Terus kayaknya kamu harus ngelakuin pertama nenangin diri dulu. Cuma ngomongnya nenangin diri dulu, agak tone down, agak chill, jangan terlalu dipaksain. Cuma kan memang nggak dikasih tahu caranya, dikasih taunya cuma itu. Terus coba explore sendiri, terus ketemu salah satu
musisi dari Jakarta. Dia namanya Metermos. Shout out to Metermos. Dia ketemu aku ketemu dia lebih tepatnya. Aku ketemu dia di Twitter. Terus kami ngobrol, bertukar pikiran by DM. Terus dia ngajarin, kayaknya kamu harus nyoba meditasi juga. Terus aku cari informasi tentang meditasi, ngobrol juga sama psikolognya tentang meditasi. Kayaknya tuh bagus juga Mas, coba dicoba aja meditasi. Jadi waktu itu selain dapat obat dari psikiater, harus minum obat, itu pasti meditasi pagi dan malam setengah jam, at least setengah jam di pagi dan setengah jam di malam. Terus sama ditambahin ya kadang jalan kaki, atau mostly sih jalan kaki. Lari agak malas soalnya anaknya, jadi jalan kaki setengah jam tiap hari di situ. Terus yang lainnya lebih banyak ke ngobrol sama, makanya kenapa aku bilang ada di judulnya musik sebagai media healing. Nah di sini tuh mulai si Metermos itu kan dia punya beberapa lagu yang apa ya, yang merefleksikan apa yang waktu itu aku rasain, beberapa lagu. Walaupun akhirnya kalau didengar semua kayaknya nyambung sih. Terus ada by the way dia rapper, jadi musiknya agak hip hop gitu. Terus aku dengar beberapa lagu yang agak tone down, agak folk gitu. Tapi di sisi lain ketika mau ngebakar kan, kadang kalau kita lagi down itu kalau dikasih musik yang down semua kan kita malah makin down ya. Yeah. Nah, itu jadi ada satu playlist khusus yang aku bikin di Spotify waktu itu, sebelum minum obat dan setelah minum obat dan sebelum tidur. Jadi ada 3 playlist. Playlist paginya itu kebanyakan folk yang agak-agak gimana ya, agak-agak akustik gitu-gitu, lucu. Tapi setelah minum obat aku pasti berkegiatan entah bekerja entah melakukan yang lain. Itu aku punya satu playlist namanya Motivational Anthem. Itu secara apa ya, judul lagu semua motivational. Jadi kayak you only live once, terus tapi itu semuanya metal sih. Jadi jadi dari yang tone down, terus begitu pengen ngehajar lagi pakai yang metal atau yang popang. Jadi adrenalinnya naik lagi buat seharian. Terus malam yang slow lagi kayak Bibedubi, Chevy. Jadi kayak aku ngasih apa ya, kayak backsound di tiap kegiatan tiap hari gitu loh. Jadi kalau pagi misalnya hari ini, kayak misalnya pagi ini hari Rabu itu kan midweek tuh aku selalu bilang kalau hari Rabu itu midweek madness, karena pasti di jalan itu banyak hal-hal yang absurd atau pekerjaan yang tidak terduga selama satu hari. Itu playlistnya harus yang agak naik turun, jadi kayak roller coaster. Jadi ada, kalau hari ini playlistnya popang sih, dari pagi siang sore malam. Nah itu biar ada roller coasternya sambil ngebakar diri, biar di tengah minggu itu nggak loyo gitu. Jadi musik sebagai media healingnya di situ sih. Jadi buat nemenin hari-hari, buat kalau mau tidur juga sambil dengerin musik. Tapi shooting musik yang kayak apa, bowl yang disentuh terus bunyi gitu dong. Shooting sound itu musik yang kayak gitu sih kalau pas lagi malam gitu. Nah itu playlistnya Shinarimu juga boleh. Begitu Kak. Iya. Oh, perjalanannya begitu kompleksnya ya Kak. Berarti memang banyak keterlibatan ya Kak dari Kakak. Terus Kakak ngobrol-ngobrol juga sama
silakan diskusikan kakak, terus akhirnya kakak juga itu sendiri ya, tadi nemuin meditasi dan juga akhirnya menemukan musik dan menyesuaikan dengan apa ya, dengan situasi yang ada gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya butuh yang sedikit membangun semangat itu yang tadi, yang motivation tadi itu, sebenarnya saya kurang paham sih Kak sama musik-musik itu Kak. Jadi agak ya, jadi ya maaf lah ya. Nggak apa. Musiknya ya intinya kalau yang sebelum minum obat itu yang agak tenang, terus setelah minum obat menjelang tidur itu agak tenang. Tapi kalau yang di hari-hari itu harus agak nggak bisa dibilang kenceng juga sih, cuma agak upbeat gitulah. Jadi lebih semangat aja yang buat tiap hari. Betul. Iya. Oke. Nah, jadi sebegitu banyaknya langkah-langkah yang udah Arya lakuin. Terus setelah melakukan langkah-langkah yang tadi itu Kak, itu kan banyak banget ya, Kakak grounding juga, Kakak Rani yang ya pokoknya Kakak melakukan grounding juga, Kakak membuat playlist tertentu untuk di situasi tertentu, Kakak juga banyak ngobrol, Kakak juga akhirnya terapi ya, terapi melibatkan ahli, gitu. Meditasi juga. Setelah melakukan itu semua, itu apa yang Kakak rasain Kak? Yang pasti sih lebih tenang ya. Kalau aku sih ngerasainnya, mungkin di awal-awal masih ya namanya masih baru awal, pasti ada kayak misalnya yang meditasi itu masih pikirannya tuh masih kesana di awal-awal. Terus setelah 2 minggu kalau nggak salah, setelah 2 mingguan udah mulai tuh bisa agak lebih tenang ketika memang waktunya untuk meditasi pagi itu ya udah akan kebetulan istri juga tahu, jadi dikasih waktu untuk meditasi pagi di jam tertentu, jadi udah izin kayak aku jam segini meditasi dulu ya udah akhirnya menyendiri dulu di kamar untuk meditasi, habis itu baru keluar turun untuk beraktivitas kayak biasanya. Iya, berarti peran seorang istri juga besar ya Kak. Banget. Iya. Wah, saya mendukung. Keren sih Kak. Agak merinding. Ya berarti di awal-awal memang masih belum terbiasa. Dan tapi terus berproses ya Kak, melakukan itu konsisten, dan akhirnya setelah 2 pekan itu Kakak bisa merasakan tenang ya Kak? Ya lumayan lebih tenang. Ya. Masih bisa jelas nggak Kak dari suara dan juga gambarnya? Kalau gambarnya cuma ada satu di atas. Kalau suaranya kadang-kadang putus-putus Kak soalnya. Tapi ya kedengeran sih, maksudnya nggak terlalu yang putus-putus banget. Oke. Iya. Dan Kak. Iya. Hai. Oke, kita lanjut ya Kak. Berarti respon-respon dari orang-orang sekitar Kakak ini tadi kan dari istri udah cukup jelas ya Kak. Istri di kondisi kakak space untuk Kakak bisa meditasi. Terus Kak, kalau dari Aisyah Kakak juga tahu gimana
sebenarnya kondisinya Kak Arya gitu ya. Dari ya mungkin dari yang kakak terapi atau kakak lagi banyak lagi banyak perjalanan eksplorasi gitu untuk pemulihan kakak tadi. Kalau aku sih karena masih rutin terapi sih waktu itu, jadi sampai anak lahir itu masih rutin terapi, jadi rutin konsul ke terapi, ya rutin konsul ke profesional, jadi ya tetap dipantau, terus ada nomor WhatsApp dari psikolognya juga, jadi sering ngobrol, terus ngasih info, oh perkembangannya gimana, apa yang harus dilakuin, terus ngobrol-ngobrol. Tapi ya itu, ini mungkin beruntung karena psikolognya dan psikiaternya juga bilang di bulan ke-6 atau ke-7 itu kayaknya Mas udah tahu gimana caranya ngehandle masalah Mas, jadi gimana caranya Mas bisa chill, bisa tenang, itu Mas sudah tahu gimana caranya, jadi nggak perlu dibantu sama obat-obatan lagi. Jadi sebenarnya kan kalau di awal itu psikolognya bilang mungkin Mas akan sangat minum obat setelah ini, terus dosisnya yang biasa, terus sempat ditambah kayaknya di tengah karena nggak tahu karena apa, musik karena mungkin ngelihat apa yang aku ceritain. Soal apa namanya, soal perkembangan setelah terapi atau setelah apa ya namanya, kegiatan-kegiatan tadi yang aku lakuin, itu aku tetap konsul ke profesional sih, soalnya takutnya kalau self diagnose kan agak bahaya ya. Jadi kayak merasa kayaknya udah cukup deh, tapi ternyata belum cukup, kan ntar yang kena anak juga, jadi mending ke profesional, biar kalau profesionalnya sudah bilang kayaknya sudah cukup Mas, ya udah berarti I'm done, lumayan masih bisa chill lagi gitu. Iya. Oh, oke. Ya, keren banget sih Kak. Berarti Kakak juga cukup aware ya Kak dengan Kakak, dan juga orang-orang sekitar juga sama, cukup aware dan sangat mensupport. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang komen, kita seling-seling ya. Boleh. Ini dari yang Murdani. Setuju sih, apalagi kalau lagi kejar deadline butuh musik rock buat memacu diri. Terus ini juga ada pertanyaan nih dari Rahmania Inalisia. Kalau pakai musik yang tenang juga nggak Kak? Nah gitu, monggo deh dijawab Kak Arya. Oh, kalau di awal itu aku meditasi pakai ini cheatnya aja ya. Ini aku nge-cheatnya dulu pakai kalau di Spotify itu ada Meditation Mountain. Jadi aku pakai itu, dengerin itu. Jadi dia selain musik enggak musik sih, selain background ambience yang tenang, dia juga kayak ngasih sugesti gitu loh, kayak positif sugesti positif buat kita. Misalnya apa yang lagi dirasain nih, misalnya lagi ngerasa anxiety-nya berlebihan, over anxiety, atau sedang merasa depression, itu ada ininya sendiri, jadi pakai itu juga bisa. Atau kalau memang sudah terbiasa ya pakai itu shooting white, namanya apa sih, white sound, atau ya, pokoknya yang kayak mangkok terus dibunyiin itu loh. Nah itu juga bisa, meditasinya pakai itu juga bisa. Kalau aku
di awal-awal pakai Meditation Mountain itu. Jadi ada akun di Spotify namanya Meditation Mountain. Pakai itu juga bisa. Gitu. Saya jadi penasaran awalnya tadi kakak bisa akhirnya kakak bisa menyesuaikan nih dari genre-genre musiknya ya kak. Kakak bisa menyesuaikan yang mana kakak butuh yang tenang, yang mana yang kakak butuh untuk lebih memacu semangatnya kakak. Itu kan dari kondisi yang overthinking banget sih. Terus akhirnya bisa menemukan ritme yang pas, menemukan genre musik yang pas. Itu prosesnya kayak gimana sih kak? Untuk perjalanan musiknya ini ya kak? Oh, jadi kalau itu sih sebenarnya karena memang dari kecil aku sangat mendengarkan musik. Jadi selalu ngasih background di tiap apa namanya, tiap kegiatan itu di kepala tuh pasti ada backsoundnya, walaupun nggak lagi dengerin musik ya. Itu tiap kali berkegiatan itu pasti ada kayak backsound musik yang terlintas atau apa update sama lagu-lagu yang sekarang, atau selalu memang aku dari dulu cukup into music sih. Jadi dengerin semua genre musik, terus akhirnya tahu nih misalnya hari ini butuh yang agak tenang tapi masih gimana ya? Butuh yang agak tenang tapi masih agak upbeat. Nah, itu misalnya pakai lagunya siapa, atau kalau mungkin butuh yang sing along, bisa sing along sambil maju semangat, pakainya lagunya siapa gitu. Biasanya sih karena sudah terbiasa dengar musik dari kecil sih, jadi kayak tahu hari ini mau dibikin kayak gimana moodnya, yaudah pakai musik yang ini, musik yang ini. Ya, oke. Berarti memang terbiasa ya, terbiasa. Ya. Ini lanjut, ada pertanyaan lagi dari teman-teman dari Rahania Indonesia. Beliau tanya, jadi ada afirmasi positifnya ya Pak? Betul. Ya, jadi di musiknya itu juga Kak Aryan pilih-pilih ya. Ada afirmasi positifnya juga ya Pak? Betul. Jadi kalau misalnya yang di Meditation Mountain itu aku juga selalu share ke, mungkin karena sudah pernah mengalami itu, jadi kayak kalau ngelihat orang itu jadi ketahuan ini kayaknya punya masalah yang sama kayak aku deh. Maksudnya nggak tahu ya, itu sense aja sih. Jadi waktu kerja dulu di tempat yang lama di Solo dan Salatiga itu kayak kalau ngelihat ada satu anak, terus kayaknya nih anak ada sesuatu deh, kayak ada feelingnya gitu loh. Terus coba ngobrol, ternyata bener dia punya struggle yang kurang lebih sama. Terus akhirnya ngasih itu, aku selalu ngasih si Meditation Mountain kalau mau latihan meditasi. Itu satu sesinya 15 menit kok. Jadi kalau misalnya 30 menit 2 sesi misalnya apa gitu. Dan ada afirmasi positifnya, betul. Ada afirmasi positif kayak kamu di situ diajarin juga kayak breathingnya, teknik pernafasannya. Jadi kayak dikasih tahu kapan tarik nafas pelan, tarik nafas yang pendek, kapan diawali tarik nafas yang kencang, tarik nafas yang dalam, tahan dulu, terus lepas. Jadi di situ selain latih pernafasan, latih ketenangan juga, sama dikasih afirmasi positif. Enak banget, bener. Boleh dicobain kok kalau lagi ada waktu luang. Iya. Terdalam musik seluas itu ya Pak?
Aku baru tahu. Aku baru tahu. Soalnya memang gak familiar banget sih sama musik. Di situ ambience kok. Jadi bukan musik yang lagu ya, tapi kayak ambience. Ya. Gitu. Kalau itu aku taunya malah sempat ini Kak, dari terapi. Waktu itu aku ya neuroscience kayak di kosan, terus menggabungkan dengan yaitu tonton musik tertentu ya dengan tujuan-tujuan tertentu kayak gitu ada kategori-kategorinya, dan itu berbayar cukup mahal, makanya Kak Arya bisa nemuin secara secara alamiah gitu ya, karena backgroundnya tadi Kak Arya udah terbiasa dengan musik, udah cukup familiar, dan akhirnya lebih mudah untuk mengakses sesuatu tadi kayak gitu. Oke. Saya cukup beruntung. Terbiasa ya Pak. Iya betul. Saya penasaran. Boleh. Tadi kan Kak Arya menyebutkan kalau Kak Arya mau membuat mood Kakak seperti apa, Kakak mencari genre musik tertentu. Nah, itu berarti apakah Kakak menyadari dulu di hatinya Kakak ada perasaan apa, dan Kakak ada rencana hari ini kegiatannya butuh yang mood seperti apa, akhirnya Kakak menyesuaikan ke situ, atau memang Kakak cuma menyesuaikan aja, oh hari ini aku butuh tenaga yang cukup banyak, ya udah deh aku yang dengerin musiknya itu yang cukup beat kayak gitu. Itu gimana Kak? Apakah dulu dengan perasaan Kakak, atau Kakak sengaja membuat aja menyesuaikan dengan kegiatan ini? Oh, kalau itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin ada yang kegiatannya sering journaling ya, kayak journaling hari ini mau ngapain aja, atau kayak scheduling hari ini pokoknya kegiatannya apa aja. Nah, aku tuh nggak pernah literally nulis kegiatanku hari ini, cuma aku tahu oh hari ini aku mau ngelakuin A, B, C, D, E. Terus biasanya pagi itu kayak ada feeling aja, jadi kayaknya nanti akan ada sesuatu yang seperti ini deh. Nggak tahu, itu feeling aja sih. Jadi kayaknya akan ada sesuatu yang seperti ini, itu akan bikin plan pertama dan kedua mungkin akan terganggu gara-gara hal ini. Jadi buat mengantisipasi itu aku akan mendengarkan musik yang seperti ini, atau cari yang seperti ini. Depend apa yang waktu feelingnya lah istilahnya yang bakal bikin bete. Contohnya aja, ini kejadian di 2 minggu yang lalu. Itu pagi aku udah tahu kalau hari itu aku mau bikin desain buat kantor. Waktu itu masih kantor, bikin desain buat kantor, terus ngajuin revisi untuk desain itu, masukin ke percetakan, terus bikin untuk content plan untuk tempat yang lain. Jadi aku tahu kalau mau melakukan itu, tapi pagi itu nggak tahu kenapa feelingku aku akan dibikin bete sama orang yang ada di tempatku kerja waktu itu, karena di H-1 itu emang dia udah ngelakuin hal yang bikin aku bete dari semalamnya lah pokoknya. Kayak misalnya dia biasanya kerjanya sangat lelet dan tidak on time, terus tiba-tiba ketika aku yang handle satu pekerjaan itu, tiba-tiba dia ngasih timeline, ini semuanya harus sesuai dengan timeline, nggak boleh meleset satu sama lain, lalalala gitu. Oke, udah aku diamin kan, karena udah di luar jam kerja. Pagi aku udah tahu kalau kayaknya kalau nih orang pagi-pagi ada di kantor, berarti dia akan bikin moodku jelek. Nah, karena untuk mengantisipasi itu, pagi itu aku langsung cari playlist yang kayaknya aku harus bikin aku sendiri jadi cuek sama kelakuannya dia, biar bisa kerjanya agak lebih tenang, kerjaanku aman satu hari. Yaudah,
pagi aku waktu itu pakai perunggu kalau nggak salah. Ada satu band Jakarta namanya Perunggu, band Bekasi namanya Perunggu. Nah, aku muter lagunya Perunggu dari pagi. Terus habis ngantar anak sekolah, berangkat ke kantor, bener dia ada di situ. Dan aku langsung ngecat anak-anak kantor. Ini kalau misalnya ini teman-teman tolong jangan ditiru ya sebenarnya ya. Ini tindakan yang cukup agak di luar batas, tapi jangan ditiru ya. Jadi pagi itu aku langsung ngechat ke teman-teman kantor. Ini kalau ini orang bikin masalah lagi pagi-pagi atau siang, aku sore ngajuin resign ya, betul kan? Terus ternyata malah mulai bikin bete. Nah aku chat lagi. Kalau bikin bete-nya tambah bikin parah, siang aku ngajuin resign ya. Terus itu sambil dengerin musik karena aku tahu kayaknya ini emang udah nggak bisa ketolong lah nih orang. Terus ya aku menolong diriku sendiri dengan itu. Ya biasanya kalau dibikin bete kan kita jadi marah ya. Itu aku chill aja. Jadi jawabnya tuh nggak emosi gitu loh, nggak emosi tapi chill aja. Terus tiba-tiba pagi itu aku di layoff. Tapi like wah happy. Jadi orang-orang kaget loh, Mas beneran Mas kamu cap pagi itu? Iya, kenapa? Soalnya pada kaget. Jadi pagi itu aku masih absen. Jadi jam 9 pagi itu aku masih absen masuk kantor. Jam 10 aku sudah bukan warga kantor situ lagi. Terus orang-orang pasti kan langsung kaget. Terus kayak, kok gitu sih Mas? Maksudnya jangan emosi. No, aku nggak emosi. I'm good. Aku bahkan aku happy karena ya sudah berlebihan aja dari kantor itu. Terus ya itu aku bisa mikir dengan tenang karena aku sudah menyiapkan itu tadi untuk mengantisipasi emosi yang tadi. Ini karena aku pasti bikin bete, ini aku emosi banget nih. Terus kok chill aja ya. Jadi ketemu orangnya juga cuma nyerahin ini kunci kantor sama ID saya pamit, terima kasih, langsung cap sudah di kantor. Udah. Dan pagi itu masih bisa hahaha, nggak yang emosi atau sedih. Jadi ya contoh simpelnya kayak gitulah. Jadi pagi itu feeling, lebih banyak ke feeling sih Kak, nggak tahu ya, sering pakai feeling. Jadi feeling hari itu akan seperti apa, jadi aku akan cari musik yang istilahnya apa ya, mengatasi yang bikin bad mood itu tadi gitu. Proses nemuin musiknya gitu sih tiap hari. Jadi pasti tiap hari playlistnya agak beda-beda. Iya. Oh, berarti Kakak menganalisis dulu ya, Kak. Kakak menganalisis dulu, oh ini hari ini ada kejadiannya seperti ini, terus akhirnya Kakak di situ muncul intuisi dan Kakak ada intuisinya Kakak dan akhirnya mengambil langkah antisipasi tadi menghadirkan musik-musik yang lebih bisa membuat moodnya bagus ya Kak, membuat mood gitu ya. Dan akhirnya dari situ akhirnya cukup membantu untuk dari hal-hal yang menyebalkan tadi kayak tadi itu kan cukup menyebalkan ya kayak gitu. Hal yang menyebalkan itu dan akhirnya ketika moodnya terbantu terus Kakak bisa mengambil keputusan juga dengan happy, dengan jernih, dengan lebih legowo gitu ya Kak. Betul. Oke. Ya, luar biasa. Nih kita ada pertanyaan lagi. Kak, kalau lagi sedih, baiknya kita memvalidasi perasaan dengan lagu sedih atau malah justru ngelawan perasaan sedihnya dengan lagu semangat. Nah, ini pengalaman Kak Re gimana nih? Oh, kalau aku lagi sedih, aku selesaiin dulu sedihnya. To be honest, aku bukan tipe cowok yang takut buat kelihatan lemah di depan istri. Istriku tahu banget kalau aku ketika aku lagi down, aku lagi kurang oke lah harinya, dia sangat tahu sekali.
dia biarin aja. Cuma aku selalu bilang, aku butuh waktu 5 sampai 10 menit buat nyelesain ini semua, habis itu selesai. Udah, habis itu harus balik lagi. Ini sebenarnya bukan, mungkin secara keilmuan bukan hal yang baik. Cuma aku ngerasainnya kayak aku keluarin semuanya, benar-benar keluarin semuanya, terus baru dibakar lagi. Ya nggak harus dibakar juga sih, nggak harus dibakar. Jadi at least tahu gimana caranya cari musik. Kalau aku sih tahu gimana cara ngeluarinnya, terus tahu gimana buat balikin moodnya jadi lebih baik. Boleh bisa lewat musik atau lewat hal yang lain. Tapi nggak kalau di sini konteksnya musik ya cari yang bikin happy aja. Nggak harus semangat. Happy nggak harus semangat sih. Kadang ada yang happy denger lagu-lagu yang tenang, ada yang happy, ada yang denger lagu slow, ada yang happy. Jadi tapi nggak harus semangat, tenang aja. Iya. Oke, berarti Kak Arya itu menyelesaikan dulu rasa sedihnya, baru berikutnya menyesuaikan yang kiranya musiknya apa nih yang dibutuhkan buat happy gitu ya Kak. Betul. Musik slow ataupun musiknya bebas sesuai dengan karakter masing-masing gitu ya Kak. Iya, jangan terlalu maksain untuk misalnya ngelihat, misalnya habis baca tentang musik dan mood misalnya, terus harus dengerin tipe musik ini biar A B C D E. Coba dulu aja, kalau emang nggak masuk ya udah cari yang lain gitu aja. Iya, berarti perlu banyak explore. Iya, betul. Ya, ini lanjut ada dari Kak Wasnu Yansyah. Jadi intuisi itu bisa membantu analisa gitu kan Kak Arya. Nah, betul. Gimana Kak? Betul. Aku selalu cukup percaya sama intuisi. Terus kayak misalnya aku selalu percaya ketika aku ngelakuin ini yang sangat sering kejadian. Ketika aku perjalanan luar kota lebih tepatnya, atau pokoknya lagi perjalanan terus tiba-tiba aku lagi bete banget nih. Misalnya lagi sebel banget atau emang lagi bete lah hitungannya. Aku selalu bilang, Gusti Allah tahu kalau aku lagi bete, pasti habis ini hujan. Ini beneran hujan. Jadi tiap kali hujan itu pasti sebelumnya aku lagi bete. Kayak ini beneran ini nggak tahu ya. Itu sering banget kejadian. Kecuali kalau pas lagi musim panas, kadang-kadang kejadiannya bukan kayak gitu. Tapi kalau pas lagi pokoknya kalau lagi bete tuh pasti ada sesuatu yang kejadian dan kelihatan gitu loh, kayak ya itu lagi contohnya hujan. Itu tiap kali lagi bete itu dikasih hujan. Positif tingginya ya Gusti Allah tahu kalau aku lagi bete dikasih hujan biar palanya agak dingin gitu kan ya. Jadi agak tenang, dengerin hujan, ngerasain hujan. Soalnya aku sendiri suka sama hujan. Aku suka hujan, aku suka bulan. Jadi kalau pas hujan itu orang lain neduh, aku ya kan kita punya jas hujan, ya yuk, udah jalan aja gitu. Happy malahan. Iya. Tengah hujan. Oke. Walah. Iya sih. Ini pernyataan ya dari Kak Wahyu. Karena musik bukan matematika. Benar. Terus nih, ini dari Kak Wahyu pertanyaannya buat kita berdua nih Kak Zaima. Mau dibacain nggak Kak? Apa gitu? Ya, gue bilang nih, banyak yang bilang intuisi wanita itu lebih tajam. Benarkah Zaima dan Kak Jana? Monggo Kak Zaima deh. Kok saya yang jawab? Kak Jana lah yang jawab. Aku ya.
kalau buat aku intuisi itu bisa dilatih kok, enggak yang memandang gender gitu ya, memandang gender mau itu enggak, karena kan banyak yang bilang perempuan itu makhluk perasa dan laki-laki itu makhluk logika. Dari saya pribadi ya mungkin kalau dalam keilmuannya lebih detail mungkin iya, ada kok jurnal itu ada, saya pernah baca tapi lupa. Tapi kalau terkait dengan intuisi itu bisa dilatih, mau perempuan mau laki-laki itu sama-sama bisa dilatih, tergantung kitanya nih mau melatihnya atau enggak gitu. Dan saya juga pernah kok ketemu sama laki-laki yang intuisinya tuh kuat banget Bisa. itu kawan. Betul seperti itu. Iya, setuju. Kak Zaima gimana? Intuisinya Kak Arya juga tajam tuh, ya kan? Nah, gitu. Jadi bukan wanita saja Kak Wahyu ya. Ya itu tadi. Setuju saya sama Kak Jana. Memang intuisi itu bisa dilatih. Dan jadi tidak hanya wanita yang punya intuisinya tajam. Oke, monggo Kak Jana silahkan dilanjut. Iya, makasih, ini pertanyaannya bagus-bagus sih. Itu tadi Kak Zaima udah jawab Kak Wahyu. Kalau Mas Kak Zaima gimana? Apa? Kan udah dijawab Kak Wahyu. Perwakilan. Saya sama Kak Jana itu satu hati. Cie, karena kita ada di ruang hati. Mungkin boleh saya jeda Kak Jana ya. Ini saya dari tadi, sebetulnya ini mungkin selingan aja ya, kayak intermezzo aja. Saya dari tadi ini ngebaca chatnya Kak Wahyu. Kak Wahyu tuh dari tadi mention playlistnya Tante Sina Ringo juga oke, kayak roller coaster. Siapa tuh si Tante Sina Ringo ini kan? Maksudnya enggak. Ini intermezzo aja ya. Saya bacain aja supaya ada lebih supaya nggak tegang dari tadi ya kita bicaranya masalah. Dan ini juga tadi ada pertanyaan. Sinaringo itu musisi dari Jepang sih. Oh. Dia vokalis band dulu namanya Tokyo Jihen. Terus dia juga punya project solo namanya Sinaringo. Soalnya dulu aku juga sempet ngeband bawain lagunya Tokyo Jihen, jadi cukup tahu si Sinaringo. Gitu. Terjawab ya. Saya pertanyaan saya terjawab akhirnya. Ini saya bantu juga lagi Kak Jana, boleh ya saya terusin. Ada pertanyaan dari Konta Mirasta. Ya, ini berarti masalahnya Kak Arya overthinking ya? Iya benar, kayaknya memang dari tadi poinnya di overthinking ya, masalahnya Kak Arya. Dan akhirnya ke musik sesuai dengan ya. Kalau yang dari profesional sih bilangnya saya ada depression ada, terus apa namanya? Apa sih namanya? Aduh, sampai lupa namanya. Oke. Ada dua lainnya. Cuma aku udah lupa. Cuma itu udah nggak terlalu kayak dulu lagi. Jadi base-nya yang kelihatan akan overthinkingnya aja sih. Saya boleh lanjut Kak Jana? Saya penasaran sih dari tadi ini. Ada sesuatu yang bikin saya penasaran. Lanjut Kak. Dari tadi ini Kak Arya bilang musik gitu ya. Seperti sudah jadi kebiasaan setiap harinya itu selalu akan ada musik gitu ya. Harus mendengarkan musik untuk memotivasi, untuk ibaratnya musik udah jadi bagian. Kalau kita lihat musik adalah bagian dari perjalanan hari-harinya Kak Arya. Sama dengan melewati terapinya ini ya. Terapi selain dari tetap ya poinnya memang ada pengawasan dari ahlinya ya. Karena kan lewatin itu. Saya kepikiran ini sih mungkin random di pikiran saya, cuma tiba-tiba apakah pernah Kak Arya coba
dalam satu hari aja tanpa musik gitu ya, bagaimana hari-harinya Kak Arya? Itu saya penasaran sebetulnya. Jadi karena dari tadi setiap harinya Kak Arya pasti akan ada musik itu. Mungkin di posisi mungkin saat ini Kak Arya udah oke dengan permasalahan overthinking itu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu juga karena Kak Arya ngerasain. Cuma saya berpikir gini, pernahkah Kak Arya coba dalam satu hari itu tanpa musik gitu, istilahnya tanpa ada keterlibatan musik dalam hidupnya Kak Arya gitu, dan apa yang terjadi gitu. Itu sih saya penasaran. Jadi kalau mau dijawab, dijawab juga nggak apa-apa Kak Arya. Kayaknya hampir nggak pernah sih, cuma mungkin kalau karena mostly ketika bekerja pun saya selalu pakai earphone atau pakai TWS untuk dengar musik, karena nggak semua orang mau dengerin apa yang aku dengerin ya. Kadang-kadang yang aku dengerin agak-agak aneh. Tapi aku pernah ada masa waktu di Solo, tapi cuma nggak full satu hari sih. Jadi ya mungkin ada kali 4 jam 5 jam tanpa dengerin musik sama sekali ya. Tapi di tempat kerja juga nge-play musik, gimana dong? Gimana Pak? Kayaknya untuk bener-bener nggak dengerin musik. Oh pernah waktu perjalanan dari Semarang ke Solo karena TWS-nya mati. Pernah dari Salatiga ke Solo. Ya itu nggak dengerin apa-apa. Jadi sebenarnya aku di jalan juga dengerin musik, tapi di 40 sampai 50%, jadi masih dengerin sekitar. Begitu. Terus apa yang Kak Arya rasain? Apakah berpengaruh? Karena sekitarnya kalau perjalanan dari Salatiga ke Solo kan sekitarnya masih alam gitu ya. Jadi mungkin ke distract sama alam, terus suara-suara yang itu kan sebenarnya itu musik alam. Ya sama aja dengerin musik dong. Jadi ya udahlah, ini juga musik, kayak suara angin kena daun gitu-gitu. Kayaknya hampir nggak pernah tanpa musik. Kayaknya hampir nggak pernah, beneran. Ini karena memang dari kebiasaan dari kecil. Kecuali mungkin di sekolah ya. Di sekolah kan nggak mungkin nyetel musik waktu pelajaran. Ya walaupun ditutup biasanya, kalau dulu pelajaran bahasa Inggris di sekolah pasti ditutup dengan nyanyi ya musik juga. Gendang-gendang meja gitu kan musik juga ya Kak Arya ya. Ya begitu. Musik juga. Berarti memang hampir tidak pernah ya, dan jadi nggak tahu tanpa musik yang real musik. Bisa dengan musik alam pun sama dengan itu, bagi karya itu sama ya gitu, bagi ya apapun bisa berarti gini, jadi di bunyi-bunyian di sekitar itu ya, buat karya itu adalah musik gitu ya. Kalau persepsinya awam, musik itu ya lagu gitu kan, musik itu ya alat musik. Tapi kalau ketika karya jadinya itu apapun yang ada di sekitar kita itu adalah media yang mengeluarkan suara, itu adalah bisa menjadikan musik dan bisa membuat pengaruh energi positif ke kita gitu ya karya ya. Itu sih kurang lebih saya tangkap. Betul banget. Tanpa dengerin musik yang real dari penyanyi atau musik yang memang dari alat musik, buat karya ya it's okay gitu jadinya, karena memang apapun yang di sekitarnya Kak Arya itu sudah jadi bagian musik bagi karya gitu ya. Sebegitu musik dijadikan media healingnya Kak Arya gitu ya. Memang ini kelihatan banget dari judulnya, memang musik media healing, apapun itu bentuk bunyi-bunyi suara memang udah jadi media healing dalam karya ya. Iya betul. Soalnya ini mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi ada satu genre musik itu namanya noise. Genre musiknya namanya noise. Jadi isinya benar-benar cuma bunyi-bunyian. Itu dulu pertama kali aku tahu genre musik noise ini
itu waktu main ke Jogja. Jadi dulu aku sempat punya radio streaming indie gitu kan. Jadi dengerin musik-musik band indie. Terus lagi ada kayak festival gitu loh. Festival musik band indie di Jogja. Ada musisi dari luar. Waktu kan karena ngeliput radio kan kita dikasih listnya nih. Yang main siapa aja. Terus genrenya apa. Nah ada nih satu band. Aku juga udah lupa namanya apa. Genrenya noise. Nah ketika aku sampai lagi ada yang di stage terus ngeluarin bunyi kayak tau gak sih kayak mikrofon terlalu dekat ke speaker kan ngwing. Itu ternyata mereka lagi performnya memang cuma noise, it's literally noise, jadi noise aja, tapi itu ternyata genre musik. Terus lah ternyata udah main, terus nggak tak liput tadi gitu. Terus akhirnya tahu beberapa genre lain, oh ternyata ada juga musik lain yang memang noise. Kayak ada satu band Jogja juga namanya Zoo. Mungkin kalau didengerin itu ya kayak mungkin bikin musiknya kayak gesek-gesek batu, terus gerak-gerakin daun gitu-gitu. Bahkan musik yang mungkin yang pop ya, ini yang pop yang dihasilkan dari noise itu mungkin kalau kakak-kakak pernah dengar lagu Cinta Untuk Starla. Nah itu kan dari mesin ketik. Beatnya kan dari mesin ketik, itu kan noise juga. Jadi makanya pun tidak mendengarkan lagu, alam sudah ngasih musik sendiri kok. Dan enak banget kalau dengerin musik dari alam tuh. Seru. Nah, ini pertanyaan nih Kak ya. Dari Kak Wahyu, lagi-lagi dengan Kak Wahyu serius ini. Kalau bunyi hatinya, apakah bisa menjadi musik juga Kak? Wah, sudah tertuang tuh. Kalau bunyi hati ya. Biasanya sudah tiba-tiba tertuang saja. Nah, itu betul itu. Kalau suara gunjingan tetangga, apakah masuk genre noise? Betul. Betul sekali. Itu noise yang harus di mute kadang-kadang. Kan kalau kita lagi ngedit video kan ada noise yang harus di denoise tuh, ngilangin noise. Nah, itu yang biasanya kalau digeser, nah itu yang hilang. Gunjingan tetangga. Tapi itu bisa jadi motivasi juga loh, gunjingan tetangga. Beda lagi tuh ya, beda lagi ya. Jadi, saya lanjut. Ini Kak Arya, mungkin saya lanjut. Ada lagi. Buat Kak Arya, musik itu benar-benar membantu untuk mengatasi overthinkingnya Kak Arya itu ya, yang konfliknya adalah overthinkingnya itu. Buat Kak Arya itu memang benar-benar membantu ya. Atau kadang kan gini, saya juga bukan pencinta musik banget, tapi nggak pernah dengerin musik. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat, kata-katanya dari musik itu kan kadang-kadang juga bisa memicu overthinking. Kalau saya gitu, Betul. ada mungkin sebagian yang lagu-lagu, padahal kita mungkin awalnya kita tidak terpikir itu, tapi ketika musik-musik yang kita dengarkan malah sebagian memicu overthinking gitu. Menurut Kak Arya itu gimana? Kebetulan mungkin itu lebih ke pilih-pilih musiknya aja sih. Jadi ya walaupun akhirnya aku juga dengar dari semua jenis lirik. Kalau ini jadinya lagu ya. Kalau musik kan lebih ke instrumennya. Kalau ada lirik kan berarti jadi lagu. Kalau lagu itu aku awal-awal ketika itu aku cukup picky. Jadi aku cari lagu yang secara instrumennya bikin tenang. Kadang-kadang liriknya di awal tidak terlalu terpikirkan, tapi kok makin ke sini, oh ternyata liriknya tentang ini ya. Maksudnya setelah, kan kadang kita kalau denger musik, kalau kita lagi happy itu yang didengerin si instrumennya, si musiknya. Kalau denger lagu, kalau kita lagi happy itu yang didengar instrumennya.
Tapi kalau kita lagi sedih, itu yang kita dengerin adalah liriknya. Nah, makanya picky sama, kalau misalnya gampang ke-trigger sama lirik, mungkin lebih picky sama lagunya aja sih. Jadi kalau kalau aku soalnya dulu ketika dengerin musik, even yang lagu yang sedih, sesimpel ini, mungkin ada yang pernah denger lagunya Paufu sama Bi Bedubi yang judulnya Deathbed. Itu kan dia nyeritain, si cowoknya itu dia nyeritain kalau aku tuh happy punya pasangan kamu, terima kasih sudah ada buat aku, tapi maaf mungkin aku nggak bisa nemenin kamu terlalu lama karena aku sekarang ada di deathbed dan mungkin nggak akan bangun lagi, gitu-gitu. Itu aku jadi, oh berarti message-nya adalah kita, gitu aku ngomong ke istriku juga, yang aku lakuin, oh berarti aku harus all out nih buat istri misalnya, buat pasangan atau buat anak. Kita nggak tahu kapan kita pergi, tapi berarti kita harus ninggalin apa ya, ninggalin kesan di memori mereka tentang kita sayang sama mereka, gitu-gitu. Aku lebih liriknya, walaupun liriknya itu pesimistis ya, berarti hitungannya ya kayak nggak bisa bangun lagi, nggak bisa nemenin kamu lagi, tapi aku ngambilnya jadi, oh berarti selama aku masih bisa bareng sama mereka, ya aku kasih semuanya aja, ngasih semua, bisa ada waktu kasih ya all out aja buat mereka gitu. Jadi ngubah yang liriknya negatif diambil positifnya aja. Kalau aku sih gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kalau dengerin lirik yang pesimistis jadi ikutan pesimis, coba dilihat dari sudut pandang yang lain deh. Biasanya ada, tetap bisa dilihat, lirik lagu ini, musik ini masih bisa kok buat, ya walaupun nggak naikin mood, tapi at least ada sesuatu yang bisa diambil. Even kemarin mungkin ini teman-teman yang dengar atau mungkin Kak Zaima dan Kak Jada tahu lagu ini dong, Garam dan Madu yang kemana-mana itu ya kan, si Garam dan Madu itu akhirnya aku jadi ngobrol sama temen, bukan bahas soal Garam dan Madu dan musiknya, tapi yang dibahas malah justru yang lainnya, kayak kenapa tipe musik ini yang diterima sama anak zaman sekarang, terus cara promosinya, jadi dilihat dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau balik ke aku sendiri yang untuk media healing, aku ngelihatnya dari sisi yang lain dari liriknya. Biasanya aku ngambil kacamata yang lain daripada lirik yang udah ada. Gitu. Even aku dengerin, aduh aku lupa namanya, ada rapper dari luar, itu liriknya bener-bener kayak, udahlah aku mau selesai aja, aku udah nggak suka sama semuanya, semuanya nggak sayang sama aku, semuanya bikin aku jadi jengkel. Tapi aku dengerin itu kok musiknya enak ya. Jadi yang aku ambil musiknya aja, liriknya ya udahlah, memang dia kayak gitu, tapi musiknya enak, udah kita ambil musiknya aja gitu. Even mungkin kalau teman-teman dengar ada satu band Jepang namanya Yoasobi, mungkin ada yang tahu, itu juga liriknya depressed juga sih. Kalau dilihat liriknya sedih ya, sama kayak kita dengerin lagunya Didi Kempot kan, liriknya sedih tapi kan kita goyang, kita jadi happy ya nge-touch-nya di situ aja. Jadi kalau memang lagi sedih, jangan dilihat liriknya, didengerin musiknya aja, atau cari musik yang nggak memicu untuk tambah sedih. Mungkin aku soalnya ya gitu, musik is musik, liriknya mah bodo amat kadang-kadang gitu. Menarik. Jadi memang tergantung sudut pandang kita ya. Betul. Tergantung rasanya kita sama musik itu gitu ya. Betul. Oke.
Sini ada pertanyaan di Kak Arya. Boleh saya izin ya Kak Boleh, Jana? boleh. Kalau semua noise bisa jadi healing, kenapa kita perlu genre musik tertentu untuk meditasi dan healing? Nah ini mungkin tadi ya, balik lagi ke tergantung sudut pandang kali ya. Oh, kalau ini lebih ke, wah ini akan jadi sangat teknis sih. Soalnya kalau biasanya buat meditasi sama healing itu ada frekuensi tertentu. Jadi ya kan, mungkin Kak Jana yang pernah ikut kelasnya juga bisa nambahin nanti. Karena musik itu kan ada di frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, kalau buat meditasi itu biasanya akan ada di, waduh, nggak tahu detail frekuensinya sih, cuma ada frekuensi tertentu yang memang dipakai untuk meditasi. Sebenarnya bisa semua type noise, cuma harus di frekuensi itu biar nyampe message-nya kalau nggak salah. Tapi ada frekuensi tertentu untuk bisa bikin lebih chill. Iya. Mungkin Kak Jana Intinya menambah? Ya, di sini bisa diartikan ya siap kondisi dan musik musiknya tentang liriknya itu berarti memang balik lagi kita butuh tahu dulu ya posisi dirinya kita, perasaannya kita seperti apa, dan kondisi dirinya kita. Apakah kita bisa nih seperti keadaan tadi yang Kak Arya ceritain itu kan musik di lirik-lirik tertentu Kak Arya itu ya mungkin untuk orang lain itu bisa memicu overthinking, tapi kalau untuk Kak Arya ini, Kak Arya bisa jadiin itu sebagai media refleksi, media untuk diri kayak gitu. Jadi makanya Kak Arya bilang juga ya, noise itu ya tergantung kondisinya juga gitu. Dan untuk genre musik tertentu ya untuk meditasi, healing itu juga beda-beda karena memang harus dilihat juga dengan kondisi orang-orangnya juga, kondisi kita masing-masing kayak gitu. Jadi memang butuh penyesuaian, kitanya juga butuh kenal juga nih, tahu juga kita ada di frekuensi yang mana gitu. Kalau misalnya dipaksain kayak yang di awal tadi Kak Arya ceritakan, kalau memang dipaksain nanti malah nggak bagus juga efeknya untuk kita. Gitu ya Kak Arya ya. Betul. Iya. Lanjut ada dari Kak Wahyu. Kalau India kenapa lagu seneng atau sedihnya tetap goyang ya? Nah, itu kenapa Kak? Kayaknya emang karena genre musiknya di sana memang isinya buat goyang deh. Tetap dari konteks gitu ya. Tetap bergoyang. Even band metalnya juga goyang sih. Iya. Apa gitu ya Kak ya? Kak Jana, mungkin saya izin boleh tanya lagi? Saya balik. Boleh. Balikin. Saya penasaran dari tadi itu gimana sih respon orang-orang sekitar Kak Arya terkait permasalahan Kak Arya tadi overthinking, dan gimana support mereka terhadap langkah-langkah yang udah Kak Arya lakuin. Saya penasaran itu sih. Apakah itu kan sebetulnya kita gini, kadang-kadang kita juga kan dukungan orang sekitar itu begitu besar ya, meskipun even kadang-kadang kita memang sembuh itu memang sendiri, tapi kita nggak bisa mencontoh. Jadi saya mau tanya, gimana sih peran mereka gitu dalam arti keluarga, dan respon mereka gimana gitu terhadap apa yang Kak Arya alamin? Itu sih pengen tahu. Kalau itu pasti ya. Kalau di awal itu pasti ya, namanya orang pasti akan ngomong, kamu kurang bersyukur, banyakin berdoa aja, banyakin ibadah, pasti kan akan ada suara-suara seperti itu. Cuma kalau aku sendiri di awal memang aku sering ngobrolnya sama istriku, jadi dia ngomong, oh ya udah coba dulu aja ke profesional, ngobrol lalala, terus udah keluar diagnosnya apa, aku cerita ke semuanya.
Jadi sebenarnya permasalahannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus jalan keluarnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku harus ngelakuin ini, harus konsumsi ini biar semuanya lebih aman. Karena balik lagi tujuanku menyembuhkan diri sendiri bukan buat aku aja, tapi buat anak. Fokusnya ke situ di awal. Jadi biar soalnya to be honest dulu itu emosiku out of control sekali. Jadi gampang ke-trigger buat marah gitu-gitu. Terus akhirnya orang-orang sekitar lah keluarga itu ngelihat oh sekarang agak lebih chill. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya si space itu tadi. Jadi dikasih space meditasi pagi, terus kegiatan lain, baru malam meditasi. Jadi kalau ada kebutuhan untuk hal-hal yang lain itu bisa menyesuaikan waktu di luar space waktu yang paling 15 sampai 20 menit untuk meditasi tadi. Jadi sebenarnya kalau ditanyain tentang support keluarga, semua sangat support sih, terutama istri, karena dia benar-benar dari awal mengiyakan. Misalnya kalau yang lain kan ya tahu sendiri kalau orang-orang yang di atas kita kan pasti, di atas saya terutama, itu pasti bilangnya kamu kurang bersyukur aja. Bahkan aku pernah ngomong dulu sempat ngomong ketika ulang tahun itu aku sempat ngomong, why am I supposed to say happy birthday where I'm not happy? Jadi itu akhirnya mereka ngerti, oh ini anak lagi mau bebenah buat anaknya dia. Jadi di support lah, akhirnya dikasih space waktu di waktu-waktu yang harus kontrol ya kontrol tuh. Oke. Terima kasih Arya jawabannya. Ya, ya. Luar. Nah, Kak Zaima. Boleh dilanjut. Kalian mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Iya. Ini mungkin kita mau bacain aja ini dari Kak Wahyu lagi sebelum kita. Berarti apakah saya belum menemukan yang sefrekuensi ya, karena saya belum punya sampai sekarang. Nah, maksudnya apa nih Kak? Belum punya playlistnya kan? Atau gimana Kak Wahyu nih? Wayo. Kalau misalnya belum punya playlistnya nanti bisa ngobrol sama Adia lagi. Arahnya ke yang lain nih pasti. Arahnya ke frekuensi yang lain ini. Kalau itu dijawab sendiri kan. Terus yang tadi saya tertarik sih Kak. Ya kita balik lagi ya. Support. Sama punya dari diagnosa kakak yang tadi itu yang depression, terus akhirnya menimbulkan mungkin ada anxiety, itu juga ada maka kan pas kakak itu aware dengan itu semua gitu ya Kak. Ini saya penasaran di saya kakak belum akhirnya oke kakak memutuskan untuk oke aku akan menjalani ini semua. Itu sudah proses penerimaan dulu ya Kak. Maksudnya kan biasanya ada proses penerimaan kayak diagnosanya nanti ya terima aku jalani gitu. Yang itu apakah kakak itu kayak ada perasaan tertekan atau gimana nih ya, soalnya umumnya untuk orang-orang di luar sana tuh masih belum begitu welcome. Ini gimana?
Kalau ya itu lagi sih, balik ke obrolan tadi, ketika kita udah mau untuk berusaha untuk sembuh lah, itu kan ya, kita berusaha untuk mengobati itu, ya kita harus benar-benar nerima dulu. Kita harus benar-benar mau legowo untuk menyadari kalau kita itu sebenarnya lagi sakit, perlu disembuhkan dengan alasan apapun, mau alasannya untuk diri sendiri atau alasannya untuk orang lain, ya kita harus disembuhkan. Kita harus kayak kita kalau lagi ke dokter, kita lagi batuk pilek kan, kita dikasih tahu, Mas nggak boleh banyak minum es, nggak boleh makan ini, kan kita harus menerima itu. Nah itu sama kayak kita ketika diomongin kayak gitu, ya kita nerima dulu, terus kita mencoba untuk jelasin ke memang paling susah jelasin ke keluarga sih, karena generasi-generasi di atas aku itu mostly oh ya udahlah, karena memang di kehidupan mereka juga belum bisa untuk memfasilitasi diri mereka untuk bisa menyembuhkan luka yang walaupun ada, tapi oh ya udahlah, kalau kayak gitu ya udahlah, ya udahinnya aja itu loh yang aku lagi lakuin, biar ya semuanya berubah, kayak breaking the cycle gitu. Breaking the cycle ya. Iya, berarti di sini memang butuh kemauan ya Kak, butuh kemauan, keberanian, apapun itu yang akan terjadi, dan menerima konsekuensi dari apa yang kita jalani gitu ya Kak, apapun alasannya, apapun dorongannya. Mungkin ini kita masuk di yang terakhir ya Kak, pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama nih dengan Kak Arya, dengan tadi, boleh Kak? Pesan-pesannya apa ya? Kalau aku sih selalu menerapkan dua hal ini, mesti dua hal yang selalu aku ulari. Yang pertama, gara-gara anak itu tadi, kayak kalau emang lagi luka, ya udah diterima, kalau lagi luka disembuhin. Ya, merayakan luka itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau ada luka, ya sudah dilegoin aja kalau memang luka, terus disembuhin. Aku selalu ngomongin, dan itu aku ngomong sama diriku sendiri juga, kalau ini aku juga ngomong ke orang lain. Your happiness is not other responsibilities. Jadi kebahagiaan kita itu bukan tanggung jawab orang lain. Jadi jangan pernah gantungin, ya kayak walaupun dari tadi aku selalu mention istri dan anak, tapi aku selalu cari kebahagiaanku sendiri. Jadi aku happy-nya seperti apa, jadi ketika aku ada di sekitar mereka, aku punya aura positif yang nyampe ke mereka gitu. Enggak, kan kadang ada orang yang bergantung kebahagiaannya sama orang lain. Jangan kayak gitu. Aku selalu bilang jangan kayak gitu. Bikin diri kalian happy dulu, karena ya your happiness is your responsibilities, bukan tanggung jawab siapapun. Iya, rasanya langsung sampai agak sulit berkata-kata jadinya ini. Anjay. Ya, jadi kalau memang ada luka, ya udah ayo disembuhin bareng-bareng, karena mungkin memang sekarang medianya juga udah banyak ya Kak, udah sangat terbuka gitu ya untuk kesehatan mental ini ya Kak. Terus juga kebahagiaan itu bukan tanggung jawab orang lain gitu. Kebahagiaan itu kita menciptakan, adanya di kita. Bagus banget sih pesan-pesannya. Thank you. Oke. Ya, makasih juga Kak Arya udah sharing banyak banget ya, banyak dalam, penuh dengan insight sih kalau yang saya rasain. Wah. Alhamdulillah.
pengalamannya luar biasa banget. Dan terima kasih juga nih Ruang Hati udah menyediakan ruang juga untuk saya belajar. Berikutnya saya kembali ke sini. Oke, makasih Kak Jana, Kak Arya. Malam ini ya benar, katanya Kak Jana ya, banyak insight-insight yang didapat. Sebetulnya gini, sedikit saya mau mengutip gitu ya. Dari ceritanya Kak Arya, dari perjalanannya Kak Arya, kayaknya selaras dengan apa yang kita hampir sama sebetulnya. Latihan ya, poinnya adalah di latihan. Latihan bagaimana kita, latihan diri kita untuk belajar, seperti saya tadi bilang, melangkah untuk mengobati lukanya, overthinkingnya, itu kan perlu latihan ya. Dan seperti proses yang Kak Arya bilang. Kalau kita bicara di ruang hati itu juga mengajarkan itu ya. Seperti mungkin meditasi, kalau di ruang hati biasanya kita sebut mindfulness gitu ya. Kita pulang ke diri kita, mengenali perasaan-perasaan yang ada, hanya menerima, ibaratnya mengizinkan perasaan itu hadir, menyadari ada perasaan apa. Seperti Kak Arya, ada menyadari perasaan overthinking dan event itu butuh media, musik atau apapun, ya itu adalah mungkin salah satu cara. Setiap orang punya cara berbeda untuk latihan ya, dan prosesnya pun berbeda. Perjalanan setiap orang itu berbeda. Sama dengan di ruang hati, kita menyiapkan ruangnya buat diri kita. Seperti Karya tadi sudah menyiapkan ketika bicara ada teman yang bikin bad mood, itu sudah menyiapkan trik ruangnya untuk itu, sehingga ketika itu dihadapkan dengan itu, Karya ternyata bisa menghadapinya dengan yang lebih santai, lebih ya asik aja gitu ngejalaninnya. Gitu ya, sama dengan di ruang hati. Kalau yang saya ambil ya, ketika ternyata perjalanannya Kak Arya kurang lebih adalah apa yang dilatih di ruang hati gitu ya. Yang kita latih, kita sama-sama belajar di ruang hati itu, memvalidasi perasaan kita, ya, dapat ada intuisi yang kita dapat setelah kita belajar berproses. Menarik sih, tema malam ini sama dengan Kak Jana, saya banyak dapat insight, dapat pengalaman baru terutama tentang musik ya. Saya auto kepo dengan musik-musiknya kali. Sebenarnya saya nggak pencinta musik, bukan tidak pencinta musik, saya suka musik, tapi saya tidak kepo dengan musik-musik yang terlalu keras gitu ya. Gitu. Dan ya saya setuju juga dengan Kak Arya tadi, di sekitar kita adalah musik ya, apapun itu bunyinya di sekitar kita adalah musik yang bisa membawa kita, membantu kita untuk healing, membantu kita untuk meditasi, mungkin bahasanya Kak Arya tadi kalau di kita mindfulness gitu ya. Bisa itu, bahkan itu diajarkan di ruang hati. Hanya sekedar mendengar bunyi gelas teng atau bunyi lonceng itu sudah bagian dari mindfulness di kita gitu ya. Jadi selaras gitu. Cuma poinnya memang ketika kita punya masalah yang memang kita rasa butuh penanganan ahli, ya alangkah baiknya memang kita kesana dulu untuk konsultasi, untuk kita tetap perlu bimbingan yang ahli di bidangnya, dan setelahnya ya kita memang bisa terapi mandiri gitu ya, dengan cara-cara seperti salah satunya dengan yang Kak Arya sampaikan. Oke teman-teman, nggak kerasa kita kayaknya udah 1 jam lebih ini ya. Kalau diteruskan akan menarik tentang musik dan overthinking ini ya. Karena semua orang pasti mengalami. Overthinking itu semua orang pasti mengalami. Entah itu skalanya besar atau apa, berpengaruh dengan hidupnya, itu pasti akan mengalami. Saya pun pernah mengalami itu ya. Saya pun pernah overthinking, dan ya itu tadi bagaimana mengatasinya seperti yang kalian lakukan, latihan. Poinnya lagi-lagi latihan, dan kita mau belajar, mau mengizinkan diri kita untuk belajar apapun itu yang hadir di kita, kita sambut, kita coba hadapin, tapi tidak kita hindari. Gitu ya. Dan keren Kak Arya pengalamannya, terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih udah mau berbagi di ruang hati dengan kita, dan terima kasih juga Kak Jana udah nemenin kita, ngorek-ngorek dari informasi dari Kak Arya. Dan buat teman-teman, terima kasih juga udah hadir di acara kita malam ini. Sampai ketemu di live berikutnya. Sebelum akhirnya saya tutup, saya mau nyampaikan sekali lagi, Ruang Hati saat ini sedang mengadakan agenda Ruang Praktek Hati, RPH. Sama. Poinnya adalah kita latihan sama-sama di situ. Jadi ini
berlangsung selama 10 sesi. Kita sudah berjalan 8 sesi. Masih ada 2 sesi, nggak apa-apa. Buat yang mau ikut, cari tahu infonya di link bio kita. Kontak nomor, hubungi aja kontak admin yang ada di situ. Nanti kita akan kasih tahu gimana caranya untuk bisa bergabung. Dan juga jangan lupa pantengin juga YouTube-nya Ruang Hati. Di situ banyak hal-hal yang menarik yang mungkin teman-teman bisa korek tentang ruang hati dan tentang apa aja yang kita kerjakan di ruang hati, dan itu saya rasa banyak hal ya. Buat saya banyak hal yang berharga. Dari setiap apa yang kita lakukan banyak hal yang berharga gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat istirahat. Semoga harinya menyenangkan. Dan jangan lupa berterima kasih sama diri kita sendiri. Betul banget. Oke. Setuju ya Karya ya? Ya, jangan lupa. Karena apapun, sekecil apapun itu, yang nemenin kita setiap hari adalah diri kita. Jadi jangan dilewatkan. Berterima kasihlah sama diri kita sendiri. Seperti yang Kak Arya bilang, kebahagiaan bukan tanggung jawab orang lain, adalah tanggung jawab kita. Jadi buat diri kita bahagia yuk, dengan menerima segala tamu yang hadir. Kalau di ruang hati itu tamu yang hadir, segala konflik itu kita sambut dengan senyuman. Jadi terima kasih buat diri kita, semangat buat diri kita, semangat untuk kita tetap waras. Gitu. Sampai jumpa di agenda live kita berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah, terima kasih Kak Arya. Yes.